Gini-gini nggak nih? Oke. Oke, nari ya jadinya. Oke, silakan bisa duduk dulu. Oh, ini sih. Udah make up, udah hairdo, udah pakai baju juga. Kita tinggal berangkat. Aku mau ambil tas nih di bawah. Aku lupa kalau itu celana ketat kan. Langsung aja terus sobek maksudnya. Sobek, iya celana itu sobek dan semuanya panik langsung kayak aduh ini tinggal berapa menit lagi gitu kan. Boleh dong ajarin Sobat Untidar buat catwalk nih. Kita lihat kayak coba ada segaris di sana. Terus bayangkan kalau aku nih jihadin itu. Iya, atau siapalah idola itu. Terus jalan. Mana dulu, kiri dulu. Bebas. Kita mau kiri dia apa kanan dulu ini? Oh, nggak dihitung ya kalau? Iya, satu. Gitu. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Akmal Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah Sobat Untidar, ada yang pigeon lovers nggak nih? Atau yang diam-diam punya mimpi besar pengen berdiri di atas panggung mewah seperti Putri Indonesia? Nah kali ini kita bakal bahas seputar dunia pageant nih. Karena kalau kita bahas lebih dalam lagi, nanti isinya itu bukan soal kontes kecantikan aja nih ya. Karena di dalam situ ada yang namanya beauty, brain, and behavior. Nah kita bakal kupas nih kayak gimana sih dunia pageant itu yang sebenarnya. Dan kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu salah satu mahasiswa Untidar yang kemarin pernah ikut audisi Putri Indonesia. Wah, luar biasa ya ini. Dan kita bakal kulik lebih dalam terkait kilas baliknya, gimana proses perjuangannya dari awal hingga bisa ikut audisi Putri Indonesia. Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Halo, Safa. Oke. Gini-gini nggak nih? Oke. Oke, nari ya jadinya. Oke, silakan bisa duduk dulu. Oh, ini Mbak Safa tinggi banget ya ini kayaknya. Alhamdulillah, seperti harapan orang tua. Mungkin semoga bisa tercapai ya harapan yang tinggi badan Mbak Safa ini. Amin, kalau bisa lebih tinggi lagi ya. Oh, masih pengen tinggi ini? Iya dong. Oke. Kalau bisa sampai 3 meter atau padahal ini udah pakai heels juga ya, udah tinggi tapi pakai heels juga. Ya, supaya lebih tinggi aja sih, gitu. Mbak. Heelsnya berapa senti tuh kalau boleh tahu? Ini 9 cm. 9 cm. Ya. Wow, padahal tinggi badannya berapa? Terakhir diukur sih 176. 176. Kalau dibanding saya yang cuma 150-an ini kayak apa ya jadinya? Imut dong nanti Mbak. Oh gitu. Oke deh. Nah, mungkin dari Sobat Untidar juga ada yang belum tahu nih siapakah seorang wanita cantik ini yang duduk di hadapan saya kali ini. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu kepada Sobat Untidar, bisa sebutkan nama lengkapnya siapa, terus dari prodi apa, dan bisa juga sebutkan alamatnya di mana, barangkali ada fans-fansnya nih yang mau mampir ya kan. Aduh. Oke, boleh silakan. Oke, hai Sobat Untidar, hai Untidar TV. Perkenalkan saya Prima Ayu Niha Safa Salsabila Ruri, biasanya dipanggil Safa. Jurusannya S1 Ilmu Administrasi Negara, dan alamatnya saya berasal dari Kota Magelang. Gitu aja ya Mbak, kalau lengkap-lengkap nanti bahaya banget. Ya justru itu dong, atau nomor HP-nya sekalian atau enggak? IG dulu nggak sih? Oke, nah berarti Mbak Safa dari Prodi AN ya? Kayaknya kita sama nih, atau ya, kita sekelas nih jangan-jangan ya? Kita sih sebenarnya. Mbak Safa sekarang sibuk apa selain kuliah? Selain kuliah, aku ada kesibukan ikut organisasi di luar kampus Mbak. Jadi ada Putra-Putri Magelang, terus juga Mas Mbak Jawa Tengah gitu. Oke, berarti banyak juga ya kegiatannya di luar selain kuliah ini. Berarti Mbak Safa ini kan semester akhir ya, berarti sedang menyelesaikan yang namanya skripsi. Iya, skripsi. Yes. Itu gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah masih ada di sini ya. Alhamdulillah baik Bang Ana. Iya, alhamdulillah juga masih ada di sini ya. Kita kan berjuang bareng gitu ya. Tapi kan kalau melihat dari Mbak Safa yang kegiatannya banyak sekali ya, entah itu ya kuliah kan mungkin skripsi aja nih ya.
Tapi kan yang lain yang di luar itu pasti banyak banget, dan gimana cara berbagi waktunya kan aku nggak tahu nih ya kayak gimana. Tapi alhamdulillah masih bisa terkejar nih ya. Alhamdulillah ya. Oke, nah kita sekarang mau bahas tentang dunia pageant nih ya. Karena denger-denger nih ya, entah dari kabar burung atau dari mana ini, Mbak Safa kemarin betul ikut audisi Putri Indonesia nih. Iya betul Mbak Akna. Wah, itu kok bisa gimana? Aduh, karena mendaftar. Oh gitu ya. Jawaban yang sesungguhnya emang gitu ya. Kan karena saya mendaftar, terus dari Yayasan Putri Indonesia memanggil saya untuk datang ke Jakarta, jadinya datang ke Jakarta gitu. Nah itu awalnya kayak gimana kok bisa terjun ke dunia pageant itu, atau memang khususnya Putri Indonesia ya? Karena kan memang yang dari dulu memang udah suka bermain putri-putrian gitu cita-citanya, atau kayak gimana? Oke, ini wah jauh banget, jadi flashback ke ya, masa bisa. saya ya. Jadi itu waktu saya SD itu seneng banget nonton karnaval, Mbak. Di alun-alun tuh kan tiap tahun kayak karnaval pembangunan, itu kan ada ya. Nah terus ibu saya, mama saya itu kan dapat undangan gitulah buat ngeliat di panggung. Nah saya suka ikut tuh di situ sambil ngeliat. Terus di panggung tuh suka ngeliat ada putra-putri Magelang. Nah mencuri perhatian tuh karena emang dari kecil itu saya kayak ya suka tentang dunia kecantikan, mental habis gitu kan. Terus bilanglah ke mama kayak, "Mah besok Mbak pengen kayak kakak-kakak di belakang ini," gitu. Awalnya itu cuma kayak menurut saya cuitan, ya udah lewat aja. Ternyata bener baru bisa saya wujudkan di tahun 2022. Itu saya ikut Putra Putri Magelang dan alhamdulillah diamanahi untuk dapat juara satunya. Gitu. Dan alhamdulillah dari situ pun saya bisa berangkat ke Masbak Jawa Tengah, dan di Masbak Jawa Tengah dapat top 10 di situ. Ketua Ikatan Masbak Jawa Tengahnya mengajak saya untuk ayo Safa gali potensi kamu lagi, dan mengarahkan untuk ayo coba daftar Putri Indonesia kah. Terus itu memang minat saya dari kecil, karena emang dari kecil saya suka dunia pageant, sangat mengamati itu. Jadi gas lah, dan 2026 kemarin bulan Februari ikut audisi di Putri Indonesia di Jakarta. Gitu. Oh, Mas Mbak Jawa Tengahnya yang 2024 ini ya, sesuai selempangnya ini. Iya, udah 2 tahun yang lalu ya. Oke, nah ini kenapa nih pakai selempangnya Mas Mbak Jawa Tengah, bukan juwisnya? Karena ya pilih salah satu dulu aja, karena sebenarnya kan ada 3 selempang ya, yang Putra Putri, terus Mas Mbak sama Duta Untidar. Cuman kan tidak memungkinkan untuk dipakai ketiganya. Iya, nggak bisa ya gini. Iya, tidak bisa. Gini, gitu. Jadi ya saya pilih salah satu dulu aja. Oke, berarti Duta Untidar juga nih. Oh iya betul. Oke, dan sekarang masuk Untidar TV nih ya. Wow, Duta ya Untidar gitu. Berarti kalau dulu yang ngeracunin suka sama Putri Indonesia atau ikut sesuatu yang berbau kayak kontes kecantikan gitu, memang dari kecil udah minat kayak gitu ya? Nggak ada yang ngeracunin gitu ya? Nggak ada, sebenarnya emang dari kecil minat, ada kayak wah melihat mereka tuh keren, bisa menjaga penampilan, tapi juga mereka punya otak yang baik, punya behavior yang baik juga. Nah dari situ kayak wow. Nah membahas soal itu nih, kan ya kamu untuk sekarang kan point of view-nya udah beda nih ya, karena udah banyak pengalaman juga nih. Nah aku mau nanya soal dunia pageant ini. Tadi kan udah ada dibahas apa tadi yang beauty, brain and behavior. Nah sebenarnya dunia pageant itu nggak cuma kontes kecantikan atau kayak gimana nih? Ada sesuatu yang memang lebih dalam lagi bisa dibahas gitu? Sebenarnya banyak ya stigma yang beredar tentang dunia pageant, kayak hanya melihat look saja, kayak yang penting cantik-cantik atau ganteng-ganteng gitu. Tapi setelah aku coba masuk ke dunia pageant, ternyata nggak cuma itu yang dinilai, Akna. Jadi ada tadi yang brain tentang kecerdasan, terus wawasan, juga pengalaman, pengetahuan kita, dan juga behavior. Ini yang paling penting sih sebenarnya menurut aku, karena kan kita sebagai duta ya istilahnya, itu nanti akan menjadi representasi apa yang kita dutakan. Misal kayak duta wisata, duta Untidar, berarti kita merepresentasikan wisata di Kota Magelang misal, atau di Jawa Tengah, atau sebagai wajah dari mahasiswa Untidar. Jadi menurut saya behavior itu yang paling penting di sini ternyata. Dari akhlaknya kita, gimana kalau ketemu orang, attitude kita, etika kita gitu. Oke, berarti nggak cuma dilihat soal look aja nih ya, dan semuanya pasti banyak hal yang bisa dibahas ke dalam pageant ini ya, termasuk dalam
yaitu beauty, brand, and behavior itu. Behavior. Yang paling penting berarti ketiga itu ya. Tiga-tiganya. Kalau soal public speaking juga berarti harus bisa nih ya. Pastinya ya, mau nggak mau tetap harus belajar karena tujuan kita kan untuk ya mengajak atau menginfluence orang, pastinya harus tahu gimana caranya memberikan pengaruh yang pastinya pengaruh baik buat orang dengan salah satunya public speaking. Gitu. Kalau dulu Safa gimana public speakingnya? Apakah memang udah dari dulu tuh Safa adalah seorang yang pede atau bagaimana nih bisa sampai saat ini? No, tidak. Jadi sebenarnya saya tuh nolak banget introvert gitu. iya, tapi juga pendiam dan pemalu Agna. Jadi dulu SD, SMP itu seperti tidak terlihat sih sebenarnya gitu. bagi teman-teman ya, karena terlihatnya mungkin karena tinggi tubuh saya ya. Jadi orang tahu oh Safa tuh yang tinggi gitu aja. Karena emang pendiam, jarang keluar rumah gitu. Terus mulai mengumpulkan skill public speaking itu sebenarnya dari satu organisasi saya sebelumnya itu ada forum anak Kota Magelang. Aku ikut di situ, terus ternyata mau nggak mau harus belajar public speaking di situ karena forum anak kan tugasnya untuk menjadi wadah antara anak-anak dan juga pemerintah. Nah, terus ikut awal itu musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang di Kota Magelang. Itu harus menyampaikan aspirasi anak-anak, mewakili anak-anak Kota Magelang. Nah, di situ mulai belajar public speaking. Tapi itu kalau waktu di forum anak jabatannya sebagai apa? Di forum anak pernah jadi sekretaris, jadi ketua juga. Soalnya aku di forum anak lumayan lama, dari 2018 sampai 2024 gitu. Luar biasa ya, jadi ketua juga ya. Padahal dulunya itu no lab gitu. No lab, iya. Kayak nggak terlihat, yang terlihat hanya tinggi tubuhnya gitu ya. Tapi tiba-tiba bisa sampai sekarang ini kayak gini, berarti itu memang ya poinnya harus mau belajar gitu ya. Betul. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Oke. Terus balik lagi nih tentang Putri Indonesia nih ya. Kemarin waktu daftar sempat ragu atau kayak gimana? Atau tetap pede aja gitu? Pastinya ada keraguan ya sebelumnya, kayak ngerasa apakah aku sudah pantas untuk mendaftar ajang yang sangat bergengsi di Indonesia ini, karena kita lihat kalau representasi Putri Indonesia tuh yang backgroundnya bagus, tinggi, cantik gitu kan. Nah itu sebenarnya ada keraguan apakah aku kira-kira sudah siap ya untuk daftar itu gitu. Tapi dengan dukungan dari teman-teman dan juga tim yang tadi dari Ikatan Mas-Mbak Jawa Tengah kayak ayo coba aja daftar gitu. Akhirnya menekatkan diri untuk ya udah ayo daftar. Oke. Berarti awalnya sempat ragu gitu ya, tapi karena support dari orang-orang itu jadi membangkitkan semangat gitu ya. Oke. Terus kalau tingginya itu minimal harus berapa sih? Kalau di Putri Indonesia sebenarnya yang tertulis 170 cm ya. Cuman kan nggak hanya tentang tinggi badan yang dinilai. Jadi di bawah itu sih asalkan punya tekad yang baik untuk berdampak positif di Indonesia, pastinya itu bisa. Oh berarti kalau di bawah 170 itu masih bisa ya? Masih bisa. Gitu, berarti OTW lah ini daftar lah ya kayaknya. Kalau kemarin waktu daftar itu boleh diceritain prosesnya kayak gimana, nggak sampai ke seleksinya itu? Oke, untuk pertama itu ada pendaftaran online, jadi lewat webnya Yayasan Putri Indonesia. Itu aku menyiapkan juga ada advokasi namanya. Jadi kalau di Putri Indonesia itu harus ada kayak semacam pengabdian kepada masyarakat yang kita bisa berdampak ke masyarakat. Itu sudah aku lakukan sejak di forum anak. Nah itu juga dilanjutkan di Putri Indonesia. Dan setelah mendaftar online kita nunggu pengumuman dari Yayasan Putri Indonesia. Nah itu apabila lolos itu nanti kita diundang langsung ke Jakarta untuk audisi pusat, karena kan aku mendaftar untuk Jawa Tengah waktu itu. Nah itu kalau untuk Jawa Tengah memang audisinya langsung pusat, beda kayak mungkin Jawa Timur atau daerah lain itu ada yang audisi daerah. Jadi kalau Jawa Tengah langsung di pusat. Jadi berangkat audisi hari pertama itu kita mengumpulkan berkas-berkas hard file yang udah di-submit di website sebelumnya. Terus juga ada ukur tinggi badan, berat badan, dan ada wawancara secara general. Terus setelah itu kita nunggu pengumuman untuk lolos atau tidaknya di audisi hari kedua. Kalau lolos, kita ikut audisi hari kedua, terus ada wawancara mendalam. Oh gitu. Itu prosesnya dari bulan apa? Dari tahun kemarin atau baru ini? Dari tahun kemarinnya lagi sebenarnya kalau untuk persiapan. Tapi kalau pembukaan pendaftarannya dari 2025. Oh gitu. Nah, ya terus
baru audisi yang di Jakarta itu di bulan Februari kemarin. Nah, kalau boleh tahu prosesnya, proses persiapannya itu kayak gimana nih, Safa? Entah persiapan mental lah, persiapan apanya lah. Banyak ya pastinya. Yang pertama tadi yang advokasi itu, karena itu harus disiapkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus juga ada persiapan kayak latihan catwalk, latihan berjalan udah kayak bayi gitu, latihan jalan itu juga dilatih ya? Jalan dilatih, attitude dilatih, cara menjawab public speaking. Gitu itu juga dilatih? Iya, terus sama bagaimana ngelola emosi. Ngelola stres gitu. Berarti kalau jadi duta memang ini entah duta atau maupun jadi Putri Indonesia, emosinya juga harus stabil gitu ya. Gak boleh yang membara-bara gitu, gak bisa ya? Harus bisa ngelola emosi gitu. Kayak saya ini bisa nggak ya? Bisa sih ya harusnya ya. Terus ada nggak sih tahapan yang paling kayak menantang? Ya itu adalah sebuah tantangan bagi kamu, itu apa menurutmu? Di persiapan Putri Indonesia ini yang paling menantang menurut aku untuk advokasi itu sih. Karena kan aku bawa tentang anak-anak dan juga perempuan advokasiku. Dan juga tentang lingkungan. Jadi gimana mengkaitkan itu, terus yang ada di Magelang kayak gimana, dan buat ajak kolaborasi, karena aku pengennya untuk advokasi ini kan gak cuma untuk aku jalan sendiri, tapi juga pengen kolaborasi dengan UMKM yang ada di Magelang. Nah itu lumayan menantang, tetapi juga paling asik menurutku di situ. Gitu. Ya, karena kenapa menjadi paling asik padahal itu adalah sebuah tantangan gitu. Ya, menantangnya kan karena dasarnya introvert, kadang kayak sosial energinya gampang habis gitu ya, ketemu orang baru. Cuman ternyata ketemu orang baru tuh jadi nambah pengalaman baru, ilmu baru gitu kan. Jadi asik juga, jadi tahu cara batik warna alam atau ekoprint gitu. Aku pernah coba batik ekoprint. Belum kebetulan belum. Boleh dong aku diajakin besok ya? Iya, kita di Borobudur itu ada. Di Borobudur ada? Iya. Nah itu ternyata gitu cara bikinnya, ada cara bikin sendiri, beda sama batik yang biasa kita pakai gitu. Berarti hal yang paling menantang itu justru bisa menjadi hal yang paling seru gitu ya? Seru ya, jadi berjalan bersamaan ternyata menantang tapi juga seru. Keren banget sih, apalagi karena introvert itu ya. Tapi kalau sekarang gimana nih, ketemu orang banyak masih energinya habis atau kayak gimana? Karena kan ya ini adalah sebuah tuntutan nih ya, harus bertemu orang banyak. Ya kadang masih suka habis ya, tiba-tiba kayak sosial energinya habis gitu. Cuman sekarang lebih enjoy aja sih kalau ketemu orang, jadi karena aku tahu ketemu orang baru berarti nambah ilmu baru, pengalaman baru gitu. Jadi lebih kayak pengen tahu tentang orang itu, kayak apa ilmu baru yang bisa aku dapat setelah ketemu orang ini. Gitu. Berarti selalu ambil sisi positifnya gitu ya. Keren banget. Harus gitu kan ya. Benar. Terus ada nggak sih momen-momen yang membuat kamu hampir nyerah gitu sampai ke tahap audisi Putri Indonesia? Entah bisa diceritakan nih dari awal, ya mungkin kamu sebagai entah duta wisata, entah mendaftar ini, itu kan banyak banget ya pengalaman kamu. Ada nggak sih? Awalnya ada ya pasti, karena kayak ngerasa kadang jadi duta tuh ada stigma dari masyarakat tadi tuh kalau duta tuh harus menjadi manusia yang sempurna dalam tanda kutip. Padahal nggak ada yang sempurna. Iya betul. Tuhan ya. Iya, jadi kayak kadang terpressure juga kayak aku jadi duta harus seperti ini, nggak ya? Ternyata setelah aku mendalami kayak nggak loh, lebih baik be yourself aja gitu, dan coba menemukan jati diri aku yang sebenarnya, yang aku nyaman tuh kayak gimana. Nah itu sebenarnya yang bisa membuat orang lebih terinspirasi gitu loh, nggak harus menjadi sosok yang perfect menurut society gitu. Berarti harus be yourself gitu. Be yourself. Yes. Oke, keren banget. Terus ada nggak sih hal yang paling berkesan nih selama ini, entah waktu ikut audisi Putri Indonesia kemarin, apakah ada hal yang paling berkesan yang mungkin baru kamu rasakan gitu saat kamu ikut audisi itu? Ada pastinya. Yang pertama bisa ketemu sama teman-teman se-Indonesia, cewek-cewek cantik, semuanya benar-benar cantik, tinggi gitu. Kayaknya editor sama kameramen juga pengen nih ya ketemu sama cewek-cewek cantik. Bisa diajak ya tahun besok. Amin. Berarti besok mau daftar nih ya? Insya Allah. Iya, kita lihat dulu saja ya. Nah itu paling asik bisa ketemu orang baru tadi itu, kayak cewek-cewek cantik se-Indonesia ada di situ, bisa nambah teman, relasi gitu. Sama ya itu sih, ternyata
semua di situ tuh tetap manusia ternyata, nggak yang seperti di sosial media kan kadang perfect gitu ya. Ya tetap mereka juga jadi diri mereka sendiri, jadi ada pede untuk ikut audisi. Ada nggak sih teman kamu, ya maksudnya kenalan kamu di sana itu yang emang dulunya juga introvert kayak kamu, atau yang memiliki sifat yang hampir sama kayak kamu? Jawab. Ada. Sepertinya Akla iya nggak sih? Pendiam deh dulu iya, sepertinya. Tapi Akla nggak ikut PI ya? Iya, siapa tahu kedepannya mau ikut. Ya doakan aja ya. Doakan, baik. Terus ada nggak sih fun fact atau kayak apa ya, kejadian lucu gitu ya waktu audisi Putri Indonesia gitu? Kejadian lucu ya. Oh, ada banget. Jadi, kan untuk audisi hari kedua, alhamdulillah aku lolos untuk audisi hari kedua, itu wawancara, kita udah dapet name tag juga. Terus itu waktu itu aku pakai baju warna biru, mungkin editor bisa edit di sini. Boleh. Baju ini ya, yang ini pokoknya. Nah itu tuh sangat press body, jadi emang supaya kelihatan kan, jadi kayak press body, dan untuk celananya juga press waktu itu. Nah terus waktu selesai dirias, tas aku kan ada di bawah ya, itu kita masih di kamar, terus kita mau berangkat, udah kayak rencana mau berangkat lebih pagi supaya nggak terlambat gitu kan, walaupun ya penginapan kita deket dari venue-nya, cuma kayak ayo kita berangkat pagi gitu. Udah make up, udah hairdo, udah pakai baju juga, kita tinggal berangkat. Aku mau ambil tas nih di bawah, aku lupa kalau itu celana ketat kan, langsung aja terus sobek maksudnya? Sobek, iya, celana itu sobek dan semuanya panik, langsung kayak aduh ini tinggal berapa menit lagi gitu kan. Akhirnya lepas celananya dulu, dijahit dulu itu secara cepat, padahal itu kan di penginapan kita nggak kepikiran buat bawa alat jahit gitu. Akhirnya kita coba ke lobbynya, untungnya alhamdulillah, nggak tahu kenapa ya, itu mereka punya tuh jarum sama benangnya. Nah itu secara cepet langsung dijahit sama yang kakak hairdo yang udah bantu, makasih Kak. Oke. Oh berarti sempat robek juga dan itu langsung dijahit sangat cepat gitu. Sangat cepat, iya, harus, karena kita cepet-cepet mau kira-kira berangkat. Berapa menit lagi? Iya itu, wah panik sih itu, kayak aduh gimana ya kali datang gitu ada kayak lubang di sini gitu. Tapi kan untungnya banyak yang membantu gitu ya. Jadi itu nggak jadi masalah besar gitu ya. Jadi memori asik aja sih waktu itu. Nggak malu kan ini jadinya? Kalau diceritain lagi ya malu ya. Malu, tapi ya itulah. Oke. Aku lupa nih nanya tadi waktu nyampe di sana ya, mungkin euforianya tuh kayak apa sih? Atau entah waktu ikut audisi itu euforianya kayak gimana awalnya? Wah, waktu masuk tuh beneran langsung kayak portal pageant banyak banget di sana. Jadi kalau di pageantry, dunia kontes kecantikan itu kan ada yang media-medianya kita sebut sebagai portal pageant gitu, yang punya Instagram besar, yang mempublikasikan pageant-pageant itu. Nah, di situ aku audisi hari pertama masuk, baru aja jalan berapa langkah langsung ditodong mic dan juga kamera di depan. Gitu. Kayak, dari mana Kak? Gitu. Harus spontan gitu ya? Harus spontan, silakan perkenalkan diri, dan itu live kan, jadi emang harus siap banget dengan public speaking dan juga gimana cara jawabnya. Dan itu untuk audisi hari pertama tuh aku langsung ditodong gitu, kayak halo Kak dari mana, perkenalkan diri gitu. Itu yang euforia kayak wah bener-bener, wah aku beneran sampai ke Geraha Mustika Ratu ternyata gitu. Oh gitu. Pertama pasti kaget juga ya, karena iya. Ya baru kali itu tiba-tiba ditodong nih. Langsung. Berarti OTW jadi artis nih ya besok. Amin ya. Amin. Oke. Nah dari semua pengalaman itu ada nggak sih perubahan besar yang kamu rasakan setelah ikut audisi Putri Indonesia itu? Pastinya ada ya. Yang pertama followersnya nambah. Oh gitu. Setelah dipublikasi ya sama portal pageant. Kan karena pageant lovers di Jawa Tengah itu banyak, ternyata langsung supportnya juga banyak, dan itu kayak wah ternyata banyak juga yang support aku, langsung nge-DM Kak semangat untuk audisinya gitu. Terus setiap ada postingan apa di like, di repost, di komen, itu sangat kayak menurut aku berharga banget. Oh banyak yang support ternyata gitu kan. Terus juga aku ngerasa lebih percaya diri karena aku jadi lebih tahu potensi-potensi di diri aku yang bisa dikembangkan tuh apa aja gitu. Gitu. Yang pasti followers naik ya. Termasuk aku salah satu followersnya nih ya. Iya, alhamdulillah ada kenaikan gitu. Dan semoga besok bisa tambah naik lagi nih ya. Rencana berapa nih followersnya?
nggak usah angka deh, yang penting bisa berguna gitu. Oh ya. gitu. Oke. Terus yang terakhir ada buat Sobat Untidar nih yang mungkin pengen coba dunia pageant atau jadi duta kayak kamu, tapi masih ragu, kira-kira apa pesan dari Safa untuk Sobat Untidar? Buat Sobat Untidar yang ada minat di dunia pageant, kontes kecantikan, duta-dutaan gitu ya kita sebutnya. Yang pertama pasti nemuin jati diri dulu. Jadi dengan menemukan jati diri kan pasti kalian tahu kayak oh potensi yang bisa aku gali di mana atau kekurangan yang aku miliki bisa kalian fokuskan ke kelebihannya terus dikembangkan. Nah, dari situ kalau kalian udah ada modal percaya diri, nanti akan lebih mudah untuk mendapatkan nanti kayak skill public speaking, terus bagaimana cara attitude atau etika ketika bertemu sama orang banyak gitu. Terus coba aja jangan Takut gitu ya? jangan takut, iya, coba keluar dari zona nyaman kalian lah, selama itu hal yang positif ya. Coba aja. Karena kita nggak tahu kalau kita belum pernah mencoba gitu kan. Nah, terus juga ini dengar-dengar Putra-Putri Magelang kan juga mau ada pemilihan. Oh, gitu. Aduh, Kapan jadi tuh? promosi ya. Boleh sekalian Masih coming promosi. soon sih. Tapi bisa kalian simak di IG-nya Putra-Putri Magelang kalau yang berdomisili di Kota Magelang atau dari Untid kan bisa untuk perwakilan instansi karena bisa mewakilkan Untidar juga. Mungkin yang dari Kebumen gitu bisa mewakilkan juga. Oh gitu bisa ya? Bisa. Tapi ini kan Kota Magelang, berarti nggak harus Kota Magelang? Nggak harus, bisa mewakilkan dari instansi misalnya gitu. Untidar gitu. Apa aja ya? Bisa Akna, Untidar gitu. Nah bisa simak di Putra-Putri Magelang karena sebentar lagi ada pembukaan pendaftaran. Berarti masih coming soon nih ya? Oke, infokan dong ya, kita mau daftar nih, editor, kameramen gitu. Yuk kita coba. Berarti sama hampir ini ya, Purna? Insya Allah setelah 4 tahun menjabat ya. Wow, kayak ini ya, jadi presiden gitu ya. Dikit lagi ya 5 tahun. Ya 5 tahun gitu. Ya semoga selalu bisa bermanfaat bagi semuanya ya, sama walaupun udah Purna tapi tetap cemerlang gitu karirnya. Amin. Oke, nah itu dia Sobat Untidar. Kalau mau daftar Putra-Putri Indonesia bisa pantengin terus IG-nya apa? @Putra-Putri Magelang. @Putra-Putri Magelang. Terus jangan takut nih buat keluar dari zona nyaman kayak Mbak Safa sekarang ini ya. Udah bisa ikut audisi Putra-Putri Indonesia. Mungkin Sobat Untidar besok juga jadi the next Safa nih ya. Gitu. Kayaknya ini belum terakhir nih. Yang terakhir banget, boleh dong ajarin Sobat Untidar buat catwalk nih. Kan barangkali banyak Sobat Untidar yang minat di dunia pageant dan ini ada expertnya nih ya. Boleh dong? Boleh nggak? Boleh, tapi sebenarnya aku juga masih belajar sih. Gitu. Ya belajar bersama. Iya, kita belajar bersama. Jadi maaf kalau misalnya kurang perfect ya. Gimana? Ini langsung aja gitu Kak ya. Iya, dari mana nih? Biar kelihatan. Kameramen gimana nih biar kelihatan? Oh, dari sini berarti. Dari sini. Iya. Oke, kalau catwalk itu basisnya pokoknya kita badannya tegap dulu. Terus kayak kumpulkan percaya diri kayak kalau aku sih tipsnya kayak bayangkan aku tuh Gigi Hadid gitu. Ya, terus kayak melihat fans enggak sih coba kayak aku mengumpulkan percaya diriku. Terus kita jalannya tuh satu garis. Jadi kayak bayangkan ada satu garis di sana, kita jalannya pelan-pelan kayak gitu. Dan yang turun dulu tuh bagian ini heelsnya, sininya. Iya. Coba Mbak. Ini harus banget coba nih ya. Oke. Ini kan tahun depan mau ini. Ya Mbak Akna yang sini. Oh gitu. Gimana? Coba kayak. Iya, badannya tegap, bentar dong dari Iya, badannya tegap gitu. Terus habis itu dari tingginya aja udah beda ya. Kita lihat kayak coba ada segaris di sana. Terus bayangkan kalau aku ini Gigi Hadid gitu. Iya, atau siapalah idola itu. Terus jalan kayak mana dulu, kiri dulu. Bebas. Kita mau kiri dia apa kanan dulu ini. Oke, 1, 2, 3. Oh, nggak dihitung ya kalau? Gini. Terus kalau udah sampai ujung nanti gimana? Sebenarnya ya lebih enaknya tuh pelan-pelan kita berhentinya, terus berpose gitu ya. Berpose boleh gini, boleh. Kayaknya aku udah menyadari bahwa nggak cocok nih ya. Nggak jadi daftar, sorry. Gitu. Oh gitu. Cuman catwalk itu nggak harus buat daftar pageant sih sebenarnya. Bisa aja buat mengumpulkan kepercayaan diri. Jadi kan kalau misalnya kita datang ke suatu event, posisi kita udah bagus gitu, tegap.
Jadi siap untuk bertemu orang-orang baru. Oh gitu. Berarti nggak cuma buat pageant aja nih ya? Iya. Kalau untuk pengumpulan percaya diri juga bisa. Bisa nih. latihan. Nah, catwalk. kalau duduk gimana? Kan pasti ada sendiri kan ya? Kita ada apa ya? Ini sebenarnya ajaran dari UK sih, kayak gitu. Gimana? duduk ala princess ya aku sebutnya. Yang pertama tuh kalau sebenarnya ini aku dapat dari Putra Putri Magelang dan juga Mas Mbak, itu duduk yang simpel agak. Kalau cewek tuh lebih dilebarin dan gini aja. Gini. Ya ke samping gitu. Kalau cowok gitu. kan ya aku nggak bisa mempraktekkan cuma gini gitu kan. Oh gini. Kayak gagah gitu. Nah kalau cewek tuh gini, jadi kayak ini yang pertama, atau bisa ke sebelah juga. Oh tangannya harus gini ya? Iya, tangan di sini biar elegan gitu kan. Atau ini yang biasanya digunakan di putri-putrian. Di Putri Indonesia banyak yang pakai duduknya jadi kayak ditimpa gini. Oh gini. Betul, agak miring juga. Oh gini. Kakinya yang agak Oh miring. kakaknya. Kakaknya. Kakinya yang Iya, miring. Oh, gitu. iya, Tapi miringnya terserah ya, kanan kiri boleh gitu, ya, kanan kiri. Yang boleh. penting badan selalu tegap. tegap, nggak Ini. boleh nyender. Oh nggak boleh nyender, berarti Nggak boleh. kamu selama ini kalau ada acara-acara gitu nggak senderan dong? Iya, makanya tipsnya aku taruh tas di belakang biasanya Oh, supaya nggak gitu. nyender, atau kadang aku duduknya sampai agak belakang jadi nggak kelihatan Oh, gitu begitu ya. nyender gitu. Itu Gini masih juga kelihatan ya. nyender sih. Oh iya, oke. Udah. Kayaknya emang nggak cocok nih ya daftar. Aduh, nggak jadi daftar nih ya. Oh ya, atau mungkin jadi duta rumah sendiri nggak apa ya? Boleh. Oh, ya. Karena nggak akan ada yang protes gitu. Iya betul. Oke, kayaknya udah cukup nih ya podcast kita kali ini, ternyata membawa banyak sekali insight atau ilmu-ilmu baru nih yang aku dapat, termasuk cara duduk duta, cara duduk Putri Indonesia kayak gimana, terus catwalk kayak gimana, yang ternyata itu memang nggak cuman buat pageant aja ya, mengumpulkan kepercayaan diri itu juga bisa ya dengan catwalk Iya, gitu. betul. Oke, luar biasa. Nah, thank you so much ya Safa udah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat nih buat semuanya, dan terkhusus buat Sobat Untidar bisa memotivasi juga yang mau besok-besok mau jadi duta juga ya. Ya kalau mau jadi duta Untidar juga bisa gitu ya. Oke, so itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknan Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sarang berikutnya. Sampai jumpa.